yang materi integral terakhir yaitu substitusi trigonometri. Jadi tadi sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari ada integral substitusi aja, integral parsial, nah integral yang tadi adalah fungsi rasional, dan selanjutnya adalah teknik integral dengan substitusi trigonometri. Jadi jika ada di soal kita tidak bisa mengerjakan dengan cara substitusi, parsial, atau fungsi rasional, kita salah satunya harus mengerjakan dengan substitusi trigonometri. Bagaimana yang kita kerjakan dengan cara substitusi trigonometri? Jika di soal kita menemui bentuknya seperti ini bentuknya, bentuk integral yang soal yang mau kita integralkan itu memenuhi bentuk yang seperti ini. Bentuk dalam bentuk akar A kuadrat min B kuadrat X kuadrat, atau akar A kuadrat plus B kuadrat X kuadrat, atau akar B kuadrat X kuadrat min A kuadrat. A dan B ini adalah konstanta, jadi bisa diisi berapa saja. Nah, nanti dalam bentuk soal seperti ini kita mengerjakannya dengan cara substitusi trigonometri, di mana di soal tadi akan kita ubah ke dalam bentuk trigonometri untuk dapat menyelesaikan integralnya. Jadi memang integral ini lebih rumit dibandingkan dengan turunan. Kalau turunan kan kita punya banyak kaidah ya. Jadi di soal itu kita tinggal mencocokkan masuk ke kaidah mana, kita menyelesaikannya dengan kaidah itu. Tapi kalau di integral kita kaidahnya nggak banyak. Jadi kita harus bagaimana mengubah soal tersebut ke dalam bentuk lain. Itu caranya disebut substitusi. Nah ini nanti akan saya akan kembali lagi, kita langsung ke contoh soal. Karena kalau dalam mengerjakan seperti ini, langsung melihat soalnya akan lebih mudah dipahami. Kalau cuma bagaimana teorinya, seperti ini bisa dilihat lagi gitu ya. Jadi ketika kita di soal menjumpai bentuk 3 seperti ini, kita harus mengerjakannya dengan substitusi trigonometri. Nah, 3 ini bentuknya seperti ini. Jadi misalkan di soal nanti nggak ada akarnya gimana Bu? Nggak apa-apa, yang penting mendekati bentuk ini seperti ini, A kuadrat min B kuadrat, tinggal nanti akarnya kan kita bisa dikonversi, dihilangkan. Nah, seperti itu ya. Ini jika ada contoh soal yang memenuhi bentuk yang pertama, ini yang pertama, yaitu ada misalkan A-nya ini kita isi 2. 2 dikuadratkan kan 4. Nah, B-nya misalkan 3 kuadrat 9. Jika di soal ada soal misalkan ada ini 4 min 9 kuadrat X kuadrat. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan cara mengubahnya dulu ke dalam bentuk trigonometri, dalam bentuk sin, cos, seperti itu ya, dengan mensubstitusi seperti ini rumusnya. Ini rumusnya 3 ini penting sekali, bisa dicatat. Nanti ketika menjumpai soal tinggal kita cocokkan, oh ini masuk bentuk yang pertama. Berarti kita harus mensubstitusi X-nya dalam bentuk ini, A per B sin Z. Nah, kemudian bentuk yang soalnya ini akan saya rubah ke dalam bentuk A cos Z. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya adalah integral akar 9 min 4x kuadrat dibagi x dx. Nah, karena di soal di sini ada bentuk-bentuk akar, kemudian kalau dilihat-lihat nilainya sepertinya masuk ke bentuk-bentuk itu tadi ya, 3 bentuk tadi. Tapi kita tinggal cocokkan masuk ke bentuk yang mana. Misalkan 9 min 4x kuadrat di akar. Berarti kira-kira masuk yang mana ya? Gitu ya. 9 min 4x kuadrat. Nah, bisa masuk ke bentuk yang pertama. Nah, ini. 9 itu kan 3. Kuadrat dikurangi 4 itu adalah 2 kuadrat. X kuadrat. Nah, memenuhi bentuk yang pertama. Berarti kita harus mensubstitusinya mengikuti pola yang pertama ini. Nah, ini harus dicatat. Nah, berarti kita akan mensubstitusi X-nya. Nah, karena tadi X-nya harus kita substitusi A per B sin Z. Nah, kita tentukan dulu caranya. Kita dari soal ini kita harus menentukan A-nya berapa. Nah, di soal kita bisa menentukan A-nya berarti kan ini A tadi, A kuadrat. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 3. Berarti A-nya adalah 3. Karena ini tadi kan A kuadrat. Terus B-nya berapa? B-nya adalah, ini B kuadratnya ada 4. Berarti B-nya adalah
2. Nah, baru kita akan cari X-nya. X-nya pakai rumus yang sebelumnya tadi, di mana X-nya adalah A per B sin Z. Nah, berarti kalau lupa tinggal dibuka lagi catatannya. A per B sin Z. Nah, berarti A-nya adalah 3. 3 per B-nya 2 sin Z. Nah, ini ya. Ini untuk X-nya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan lagi? Dari X ini akan kita turunkan. Nah, kalau X diturunkan kan menjadi DX. Nah, karena di sini variabelnya Z ya berarti menjadi DX per DZ. Nah, DX per DZ kita turunkan ini. 3 per 2 sin Z. Kalau diturunkan menjadi apa? Turunan dari sin cos ya. Berarti menjadi 3 per 2 cos Z. Nah, DX-nya ini DZ ya, maaf. Nah, berarti DX-nya adalah tinggal dikali silang. DX-nya adalah 3 per 2 cos Z dikali DZ. Nah, baru apalagi yang selanjutnya yang dicari? Ini tadi sudah dicari ini. Nah, selanjutnya yang perlu dicari adalah bentuk ini. Bentuk soalnya ini kan kita mau substitusi. Akar 9 min 4x kuadrat ini akan kita rubah dalam bentuk ini tadi di soal. Di soal tadi kan kita ketemu ini. Nah, dalam bentuk soalnya ini akan diubah A cos Z. Nah, berarti A cos Z, A-nya berapa? A-nya 3 ya. Berarti cos Z, berarti bentuk akar 9 min 4x kuadrat akan kita rubah menjadi A cos Z, yaitu ini. Nah, A cos Z. Nah, baru kita ubah soalnya ini ke dalam bentuk trigonometri sudah yang kita cari tadi. Berarti integral ini akar 9 min 4x kuadrat kita ubah jadi apa? 3 cos Z. Nah, 3 cos Z. Kemudian X-nya kita substitusi jadi apa? X-nya adalah ini, 3 per 2 sin Z. 3 per 2 sin Z nih. Ini adalah penggantian X-nya. Ini adalah X diganti jadi ini. Kemudian ini diganti dalam bentuk ini. Nah, kemudian apalagi yang perlu diubah? DX. Nah, karena kalau mengerjakan integral semuanya harus sama variabelnya. Kalau misalnya cuma diganti yang ini, tapi ininya tetap DX, nggak bisa. Harus dalam bentuk DZ. Nah, berarti DX kalau kita rubah ke DZ, ya ini. DX sama dengan ini. 3 per 2 cos Z DZ. Ini adalah bentuk dari substitusi untuk DX. Nah, baru kita bisa menyelesaikan integral ini. Nah, karena ini dalam bentuk trigonometri semua, kita lebih mudah mengerjakannya. Nah, 3 per 2 sama dengan 3 per 2 ini habis ya. Coret. Nah, baru tinggal 3 cos Z dibagi sin Z dikali cos Z DZ. Nah, 3-nya dikeluarkan. Nah, ini 3 dikali integral, ini cos Z kali cos Z, cos kuadrat Z dibagi sin Z DZ. Nah, cos kuadrat Z ini kita bisa merubah menjadi ini, 1 min sin kuadrat Z dibagi sin Z. Nah, kita bisa mengerjakan. Nah, berarti kita uraikan. Berarti kalau ada 1 min sin kuadrat Z dibagi sin Z, kan kita bisa menguraikan. 1 dibagi sin Z dikurangi sin kuadrat dibagi sin Z. Berarti tinggal sin. Berarti integral sin Z dz. Seperti ini. Nah, 1 per sin Z itu adalah kosekan Z. Jadi integral kosekan Z dz dikurangi integral sin Z dikalikan 3 semuanya ini. 3 di depan tadi. Berarti tinggal mencari kalian integralnya kosekan Z apa? Yaitu len kosekan Z dikurangi kotangen Z. Nah, ditambah 3 integralnya sin Z yaitu cos Z plus C. Ini adalah hasilnya untuk hasil akhir trigonometri. Apakah sudah selesai? Belum. Jadi ini dalam bentuk trigonometri, sedangkan soalnya dalam bentuk X. Nah, kita harus mengubah kembali bentuk trigonometri ini ke bentuk awal. Nah, bagaimana mengubah bentuk trigonometri ini ke dalam X kembali? Yaitu kita menggunakan segitiga ya. Segitiga. Dimana di sini adalah Z. Nah, kalau Z ini kan tadi kita sudah tahu pakai sin cos
tangen ya. Kita tahu sin Z itu nilainya berapa. Nah, tadi kan X itu 3/2 sin Z. Berarti sin Z-nya kita bisa mencari. Nah, ini. Berarti sin Z adalah tinggal dibalik. 2X dibagi 3. Nah, kalau sin Z-nya adalah 2X/3. Berarti depan ya. 2X dibagi 3. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sekarang mencari cos Z-nya gimana? Berarti tinggal ini dikuadratkan dikurangi ini, ya kan? Berarti ini dibagi 3, seperti itu ya. Berarti tinggal mencari sin Z. Berarti kita cari cos Z-nya berapa? Cos Z-nya adalah ini. Berarti cos Z adalah akar 9 dikurangi 4X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah, bentar, ini salah. Saya ulang ya. Nah, pakai secara segitiga kan. Nah, segitiga, kalau kalian ingat, di SMA pasti sudah pernah diajari juga ya. Jadi bagaimana mencarinya dengan segitiga. Nah, seperti ini ya misalkan. Nah, misalkan ini Z. Berarti kalau sin adalah sin Z itu adalah depan dibagi miring ya, sisi miring. Berarti kalau sin Z-nya kan kalau di soal kita sudah tahu di sini ada sin Z. Sin Z-nya adalah 2X dibagi 3. Berarti sisi miringnya adalah 3, ini 2X. Bawahnya kita cari dengan cara mengurangi sisi miring pakai Pitagoras. 3 kuadrat yaitu 9 dikurangi 2X kuadrat, 4X kuadrat. Ini adalah sisi bawahnya. Berarti kalau kita sin Z sudah tahu, kita bisa mencari cos Z, tangen Z, seperti itu ya. Berarti cos Z-nya adalah, ini, cos Z-nya adalah, cos Z-nya adalah berapa bawah ya? Akar 9 min 4X kuadrat dibagi sisi miring 3. Nah, kita tinggal mengganti ini aja, kosekan Z. Kosekan Z itu kan 1 per kosekan itu kan 1 per sin. Berarti 1 per sin. Sin Z-nya 2X/3. Kalau 1 per sin berarti tinggal dibalik 3 per 2X. Nah, berarti kosekan Z ini adalah 3 per 2X. Dikurangi kotangen. Berarti kita cari tangen. Tangen Z adalah, kalau tangen adalah berarti sin per cos, berarti 2X dibagi akar 9 min 4X kuadrat. Kalau kotangan dibalik, berarti ini adalah akar 9 min 4X kuadrat dibagi 2X. Nah, cosnya adalah ini, akar 9 min 4X kuadrat dibagi 3. Seperti itu ya. Nah, berarti tinggal dicari, ini dikembalikan. Berarti 3 per 2X dikurangi 9, akar 9 min 4X kuadrat per 2X sama-sama 2X. Tinggal ini 3 min 9 4X dikali 3. Yang ini tadi 3 cos Z-nya ini dikali 3. Nah, habis, berarti tinggal akar 9 min 4X kuadrat plus C. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi seperti itu ya untuk integral fungsi substitusi trigonometri. Nanti bisa diulang-ulang jika belum paham. Nah, bagaimana dengan selanjutnya sama dengan cara sebelumnya? Nah, misalkan ini kita lihat yang akar 4 plus X kuadrat. Berarti ngikuti model yang keberapa? Ini akar 4 plus X kuadrat. 4 plus X kuadrat. Berarti masuk ke ini, model kedua. Jadi caranya tadi substitusinya mengikuti yang bentuk yang kedua.
Seperti itu ya, ini caranya. Nanti silahkan dikerjakan, dilatih, latihan di rumah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada akarnya? Tidak ada akarnya tapi menyerupai bentuk ini. Misalkan ini nggak ada akarnya, 9 min 4x kuadrat aja. Ini bisa diselesaikan ya, dengan cara ini juga. Tinggal dihilangkan akarnya, kan berarti dikuadratkan ya. Nah, nanti bisa dicari dalam bentuk tanpa akar pun bisa. Nah, itu ya untuk mengerjakan substitusi trigonometri. Nah, ini juga, ini contohnya berarti 9 min x kuadrat bisa pakai bentuk yang mana? 9 min x kuadrat pakai yang bentuk pertama. Kalau ini 1 plus x kuadrat, 1 plus x kuadrat ini bentuk kedua. 1 plus x kuadrat ini bentuk kedua. Seperti itu untuk materi teknik pengintegralan. Untuk yang selanjutnya adalah di mana yang sebelumnya adalah integral tak tentu. Nah, integral sebelum seperti yang sudah saya jelaskan di awal ada dua, integral tak tentu dan integral tertentu. Kalau integral tak tentu kita nggak dapat mencari nilainya. Tapi kalau tertentu ini kita bisa mencari dengan diketahui batas atas dan batas bawah. Nah, seperti ini. Jika ada batas atas B dan batas bawah A, 5, 2, integral seperti ini, kita tinggal menyelesaikannya. Mengurangi batas atas dimasukkan ke integralnya, dikurangi batas bawahnya. Seperti itu ya. Nah, itu juga bisa kita aplikasikan untuk mencari luas bidang, suatu bidang, yaitu dengan mencari integralnya. Dimana misalkan seperti ini kita bisa mencari bagaimana mencari luasnya ya, kita tentukan integral dengan mencari batas atas dan batas bawah. Nah, seperti itu ya untuk materi integral dari saya yang kedua dan yang terakhir. Jadi nanti untuk UAS bisa dipersiapkan materi dari saya ada diferensial dan ada integral. Mungkin nanti ujiannya akan saya bagi menjadi 2 sesi atau jadi 1, nanti akan saya umumkan selanjutnya. Terima kasih atas ini ya, atas mungkin kita nggak bisa ketemu karena ini cuma videonya. Nanti atas atensinya terima kasih. Silakan dipelajari video ini. Jika belum paham bisa diulang-ulang dan mungkin bisa ditanyakan ke teman yang mungkin lebih memahami. Seperti itu ya. Dari saya sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.